Perancangan Ruang Dalam 2, Prodi Arsitektur Universitas Negeri Manado. Nama Budi Setio Saryanto, NIM 19211-011. Masuk pada pokok bahasan. Perancangan ini akan mengambil riset atau objek bangunan gedung kantor biro konsultan. Masuk pada pemilihan ruang. Ruang direktur merupakan ruang kepala atau pimpinan kantor biro konsultan. Alasan pemilihan ruang ini untuk memberikan suatu ruang yang nyaman dan efisien seperti pembangunan bagian interior, dan untuk membantu penghuni ruang dalam menjalankan kegiatan dan aktivitasnya dengan baik dan penuh kinerja positif. Ruang administrasi merupakan ruangan yang penghuni kegiatannya bertugas dalam mengurus atau mengatur kebutuhan data-data manajemen kantor biro konsultan. Tujuannya untuk mewadahi suatu ruangan yang memiliki suasana ruang yang nyaman, efisien, dan menarik. Mewujudkan kebutuhan interior tersebut yaitu dengan mendesain beberapa material dalam ruangan dengan penempatan perabot atau furnitur dengan tataan yang baik untuk menunjang pola gerak dan sirkulasi dalam ruangan. Ruang arsitek dan staf ahli merupakan ruangan yang sangat penting dalam kantor biro konsultan, di mana ruang ini para penghuni kegiatannya bertugas untuk merancang atau mendesain suatu gambar dan proyek. Mewujudkan rancangan interior pada ruangan ini, beberapa aspeknya terdapat pada bagian material dan furnitur, seperti pada bagian plafon, dinding, dan lantai yang akan memiliki nilai mutu dan nilai arsitektur yang menarik. Masuk pada konsep perancangan. Tema perancangan pada desain ini akan menggunakan arsitektur industrial, yang merupakan gaya desain dan pemanfaatan konstruksi bangunan yang fungsi utamanya melayani dan mewadahi segala proses kebutuhan industri. Estetika dari arsitektur industrial dapat merujuk pada pemaparan atau ekspos yang disengaja dari elemen-elemen struktural dan mekanikal bangunan dan penggunaan bahan dan metode yang ekonomis. Masuk pada data pengguna. Ruang direktur yang berjumlah 2 orang, yaitu 1 direktur dan klien. Ruang administrasi yang berjumlah 2 orang, yaitu 2 orang karyawan. Ruang arsitek dan staf ahli yang berjumlah 5 orang, yaitu 1 arsitek kepala, 2 arsitek, 1 tenaga ahli struktur, dan 1 tenaga ahli mechanical electrical plumbing. Masuk pada elemen pembentuk ruang. Elemen lantai berfungsi untuk membentuk karakter dan menunjang aktivitas yang ada di dalam ruang tersebut. Untuk elemen dinding, ia merupakan elemen interior bagian tengah antara plafon dan lantai. Untuk elemen plafon atau shelling merupakan bagian paling atas, batasan antara ruang di bawah atap dengan dinding yang memiliki ketinggian bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Masuk pada analisa dan sintesa. Untuk analisa elemen lantai, penggunaan lantai yang pertama adalah lantai parket, dan untuk lantai yang kedua adalah lantai plester. Sintesa elemen lantai yang diambil yaitu akan mengambil dua bahan material lantai yang diputuskan akan menggunakan lantai parket jenis kayu dan lantai plester sebagai material lantai untuk kantor biro konsultan. Analisa elemen dinding. Untuk penggunaan dinding yang pertama adalah dinding bata merah terekspos, dan yang kedua adalah dinding plester finishing. Untuk sintesa elemen dinding akan menggunakan 2 bahan material dinding, yaitu dinding bata merah terekspos dan dinding plester unfinishing. Pada analisa elemen plafon, untuk penggunaan plafon yang pertama adalah plafon plester terekspos dan plafon kedua adalah plafon gipsum. Sintesa elemen plafon yaitu akan menggunakan 2 bahan material plafon, yaitu plafon plester terekspos dan plafon gipsum sebagai material plafon untuk kantor biro konsultan yang akan dirancang. Masuk pada elemen penunjang. Elemen furnitur. Pada perancangan ruang ini, komponen furnitur yang akan dirancang memiliki jenis furnitur bergaya industrial, biasanya memiliki bentuk yang simpel, tidak banyak detail dengan kombinasi material kayu dan besi, dan juga ekonomis. Untuk meja dan kursi, biasanya berbentuk sederhana dengan bahan dasar kayu dipadukan dengan bahan metal. Elemen pencahayaan. Pada penataan ruangan bergaya industrial mengaplikasikan tata lampu atau tata pencahayaan dengan arah sejajar. Dengan pemilihan bolam lampu dengan cahaya berwarna kuning akan semakin membuat kesan industrial semakin hangat. Untuk elemen warna, rancangan ruangan ini akan menggunakan warna-warna gelap dan abu-abu, ataupun warna netral. Juga dengan kombinasi warna-warna terang yang bisa menjadi aksen kesan gloomy pada tema industrial pada ruangan interior.
Masuk pada prinsip dasar desain interior. Pada implementasi untuk ruang direktur terdapat 3 prinsip, yaitu penekanan, pengulangan, dan juga keseimbangan. Implementasi untuk ruang arsitek dan staf ahli juga terdapat 3, yaitu penekanan pada furnitur lampu dan juga pengulangan pada susunan konstruksi bata merah, keramik, dan dinding kayu yang berada pada material dinding dan furnitur lampu yang memiliki pola irama. Begitu juga dengan prinsip keseimbangan, yaitu keseimbangan asimetris pada jenis material dan furnitur pada sisi-sisi ruangan. Implementasi untuk ruang administrasi terdapat 3 prinsip, yaitu penekanan pada lukisan, prinsip pengulangan juga berada pada material dinding, dan keseimbangan juga pada konstruksi material dinding. Masuk pada elemen dasar desain interior. Implementasi untuk ruang direktur, elemen garis yang berada pada material dinding dan juga lantai yang membentuk arah vertikal dan horizontal yang membuat tampilan ruangan lebih teratur. Elemen tekstur juga terdapat pada material. Elemen pembentuk ruang memiliki tekstur yang lebih kasar dikarenakan menggunakan bahan material yang unfinishing sebagai pendekatan pada gaya industrial. Untuk elemen bentuk, membentuk organisasi terpusat yang memudahkan sirkulasi gerak untuk pengguna atau penghuni ruang lebih sederhana. Implementasi untuk ruang arsitek dan staf ahli, elemen garis berada pada susunan konstruksi material dinding yang membentuk garis vertikal dan horizontal yang membuat tampilan ruangan lebih teratur. Untuk elemen tekstur, jenis material pada elemen pembentuk ruang memiliki tekstur yang lebih kasar, yaitu sebagai ciri khas sebagai pendekatan pada gaya industrial. Untuk elemen bentuk, membentuk organisasi linear yang memudahkan sirkulasi gerak horizontal lebih teratur dan leluasa untuk pengguna atau penghuni ruang. Implementasi untuk ruang administrasi, elemen garis terdapat pada susunan konstruksi material dinding yang membuat tampilan ruangan lebih teratur dan nyaman. Pada elemen tekstur terdapat pada material yang teksturnya lebih kasar untuk pendekatan pada gaya industrial. Pada elemen bentuk, susunan bata bentuk furnitur dan konstruksi pada ruangan ini membentuk organisasi terpusat yang memudahkan sirkulasi gerak untuk pengguna atau penghuni ruang lebih sederhana. Terima kasih.